Shalom adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah online anak sekolah minggu. Pasti adik-adik sudah bersiap-siap untuk memuji Tuhan kan? Nah, saat ini mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk memuji Tuhan. Baik, kita mulai ibadah kita ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik di dalam surga, saat ini kami kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, dalam melaksanakan ibadah ini, kami memohon kepada-Mu supaya Roh-Mu yang memimpin kami, agar kami boleh tertuju kepada Tuhan dan hati kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan nyanyian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan melalui doa syafaat kita yang dipimpin oleh Inang Pendeta. Baik, buat kita semua mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena pimpinan Roh Kudus-Mu, maka kami dengan nikmat Tuhan dapat mengikutinya. Berkati ya Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu, dimanapun berada, baik dalam tumbuh kembang mereka, secara jasmani terlebih kerohanian. Kiranya Tuhan turut campur tangan memberkati semuanya, sehingga Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang sangat memberikan sukacita baik di hadapan Tuhan juga keluarga. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa pada saat ini buat seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, kesehatan dan anak-anak mereka. Tuhan berkatilah
Bahkan Tuhan, Engkaulah melindungi mereka, menjauhkan mereka dari virus corona ini. Tuhan, kami berdoa buat seluruh program gereja yang ada di gereja. Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan, kiranya program-program ini bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan, seluruh jemaat Tuhan juga boleh tetap lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati, menambahkan roh hikmat bijaksana bagi mereka dalam memimpin negara kami, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami, dari bishop sampai ke tingkat terendah, perinjil dan juga majelis speaker. Tuhan, berkatilah kami, biarlah kami masing-masing boleh saling bergandengan tangan di dalam pelayanan untuk mendatangkan kebaikan tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, bahkan kami sampaikan doa ini di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur pada Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian untuk memuji Tuhan dengan lagu Ku Kejar Cita-Citaku. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita harus bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, di dalam hati adik-adik pasti sudah ada cita-citanya. Ada yang mau menjadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi guru, dan cita-cita yang lain. Nah, sekarang adik-adik harus rajin sekolah dan rajin belajar untuk mencapai cita-citanya. Dan kalau mau mendapat nilai yang bagus, kita tidak boleh mencontek dan kita tidak boleh bertanya-tanya kepada teman seperti lagu ini, ya kan? Ayo kita sama-sama nyanyikan Tiba ulangan tak pakai contek-contek. Tiba ulangan tak pakai contek-contek. Tiba ulangan tak pakai contek-contek. Sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolong. Sekali lagi nih katakan ya. Tiba ulangan tak pakai contek-contek. Tiba ulangan tak pakai contek-contek. Sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku. Ku kejar cita-citaku. Ku tekun dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolong. Sekali lagi ku kejar cita-citaku. Ku tekun dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Sekali lagi, karena Dia penolongku. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Mem Siahaan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi Mem minta selama mendengar firman Tuhan, jangan ada yang bicara-bicara,
jangan ada yang jalan-jalan, harus fokus duduk manis mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hatimu mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau kembali mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap hati kami yang mendengar, urapi Memsiahan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik Mem, sekarang Mem mau bicara tentang tema kita hari ini, berubah menjadi lebih baik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu arti berubah. Berubah itu menjadi sesuatu yang lain, dari yang lama menjadi yang baru. Misalnya, dari yang malas menjadi rajin. Dari yang baik, dari yang jahat menjadi baik. Nah, itulah perubahannya. Nah, perubahan itu contohnya bisa kita lihat dari cara kita berpakaian. Nah, sebelum kita berubah menjadi baik, berpakaian kita sembarangan, jorok lah. Lalu kita berpakaian tidak rapi lah, kumat. Nah, setelah kita berubah menjadi yang baik, kita berpakaian yang rapi, yang bersih, berpakaian yang sopan. Seperti misalnya kalau ke sekolah, pakaiannya rapi, pakai tali pinggang, pakai kaos kaki putih, sepatu hitam, rambutnya juga rapi dan tidak kotor. Nah, itulah contoh perubahan yang pertama dari cara berpakaian. Nah, ada juga yang sering kita alami, cara bicara. Ketika kita waktu masih yang lama, kita bicaranya tidak sopan, suka cakap kotor, suka marah-marah, suka berbohong. Nah, itu cara kehidupan yang lama. Nah, ketika kita sudah kehidupan yang baru, bicara kita sudah mulai berubah. Kita akan bicara yang sopan. Kita selalu bicara yang jujur. Kita bicaranya yang ramah, mudah senyum. Nah, itu anak-anak Tuhan yang sudah berubah menjadi yang baik. Apalagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ketika kita belum hidup berubah yang baik, cara belajar kita juga. Awalnya kita belajarnya malas-malasan, suka pegang-pegang handphone, lalu berbohong sama mama. Mamanya bilang, udah belajar, udah mah. Padahal kita pura-pura buka buku, pura-pura membaca, ternyata di bawah buku ada handphone. Itu kehidupan yang lama. Nah, ketika sudah berubah, kita giat belajar, kita sungguh-sungguh belajar, kita tekun baca buku pelajaran, kita sungguh-sungguh mengerjakan PR dan tidak pernah malas-malasan dan tidak punya waktu untuk bermain-main yang tidak punya keuntungan. Misalnya terlalu banyak bermain handphone, bermain YouTube. Itu hal-hal yang membuat kita rusak. Nah, kita mau jadi sesuatu yang baru, hidup yang baru. Kalau hidup yang baru itu harus diiringi dengan niat. Nah, harus ada dari diri kita niat yang baik. Ada juga dalam diri kita itu komitmen. Komitmen kita harus kuat. Aku benar-benar harus berubah. Nah, harus ada juga dari diri kita itu tekad yang kuat dari dalam diri kita supaya hidup kita bisa berubah. Nah, semuanya itu bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita lemah ya. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi teman, dipengaruhi TV, dipengaruhi cuaca. Lalu kita butuh sesuatu menolong kita untuk bisa berubah. Apa yang bisa menolong kita berubah? Ada anak-anak Mem ya. Siapa yang bisa menolong kita? Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus menolong kita untuk bisa berubah. Karena kita lemah. Kita kadang-kadang gak kuat. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan kuat untuk bisa berubah.
Nah, kita mau dengar cerita, ada tontonan yang akan memberikan si Chandra. Bagaimana kehidupan si Chandra? Kita mau lihat ya, apakah kehidupan si Chandra itu ada perubahan. Nah, kita mau lihat bagaimana kehidupan si Chandra ketika dia belum berubah. Mari adik-adik kita lihat, kita tonton duduk yang manis ya. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang.
Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, kita sudah lihat bagaimana kehidupan Chandra. Dia sampai berbohong kepada ibunya. Wah, dia sampai berikan waktunya sepenuhnya untuk hanya bermain game. Ada game kesukaan dia. Wah, itu salah adik-adik. Sangat salah. Kita berbohong. Sampai kita saking lelahnya bermain game, kita ketiduran. Akhirnya kita lupa belajar. Kita lupa bangun. Di sekolah kita dapat hukuman. Lalu orang tua kita, wah, dipanggil guru. Kasihan sekali orang tua kita tuh. Dipanggil guru hanya karena kejahatan kita. Hanya karena kelalaian kita. Lalu ada jamahan Roh Kudus untuk si Chandra. Dia berubah. Nah, kita mau juga berubah. Siapa yang mau berubah? Ayo tunjuk tangan. Iya, anak-anak sekolah minggu metodis, wah, semua mau berubah. Mem yakin ketika mendengar firman Tuhan ini ada niat di hatinya, wah, aku mau berubah. Nah, kita baca firman Tuhan ya dari 1 Tesalonika 5 ayat 6. Oke, ambil kitabnya, buka bersama. Ya, Mem yang baca. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Nah, firman Tuhan ajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga karena senantiasa iblis selalu menggoda. Nah, ketika iblis menggoda, disitulah kita membutuhkan Roh Kudus. Jadi hanya dengan pimpinan Roh Kuduslah kita bisa berubah. Dengan bagaimana caranya? Menyerahkan hidup kita lebih dekat lagi sama Tuhan,
lalu di dalam doa kita lebih tekun lagi dan lebih taat lagi, lebih setia lagi berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak MEM, hanya sebatas itu firman Tuhan yang bisa MEM sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berkuasa menjamah hati kami ketika kami mendengar, supaya hidup kami boleh semakin berubah, hidup kami boleh semakin baik, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini dan kita terima berkat yang daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa. Shalom. Adik-adik, Miss akan umumkan siapa pemenang tugas yang diberikan oleh Miss Lucy minggu lalu. Oke? Dan adik-adik harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Miss-nya. Selamat